Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari seiman. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam yang insya Allah penuh manfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu balasan pedagang yang berbuat curang. Bagaimana Islam memandang kecurangan dalam perdagangan dan apa balasannya di dunia dan akhirat. Mari kita simak bersama. Saudara-saudari sekalian, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berdagang. Rasulullah Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bisnis. Beliau bersabda dalam sebuah hadits, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di hari kiamat. HR, Tirmizi. Namun, bagaimana dengan mereka yang berbuat curang? Apa yang Islam katakan tentang kecurangan dalam berdagang? Kecurangan dalam berdagang bisa bermacam-macam bentuknya, saudara-saudari. Misalnya, mengurangi timbangan atau ukuran, menjual barang yang cacat tanpa memberitahu pembeli, atau menaikkan harga dengan alasan palsu. Semua ini adalah bentuk-bentuk kecurangan yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini jelas menunjukkan betapa besar dosa kecurangan dalam perdagangan. Mereka yang berbuat curang akan mendapat kecelakaan besar. Saudara-saudari sekalian, mari kita lihat sebuah kisah yang sangat menginspirasi tentang seorang pedagang yang jujur. Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang pedagang yang sangat dikenal karena kejujurannya. Namanya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari, beliau menjual seekor unta. Ketika ada calon pembeli yang menanyakan harga, beliau memberikan harga yang wajar dan juga menjelaskan kekurangan unta tersebut. Sikap jujur Abdullah bin Umar ini membuat calon pembeli sangat terkesan dan merasa aman dalam bertransaksi dengannya. Inilah contoh nyata dari seorang pedagang yang mendapat berkah karena kejujurannya. Di sisi lain, mari kita renungkan hadits berikut ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami. HR, Muslim. Hadits ini menegaskan bahwa kecurangan dalam berdagang adalah tindakan yang sangat tercela hingga pelakunya dikeluarkan dari golongan kaum muslimin yang sejati. Saudara-saudari, kecurangan dalam berdagang tidak hanya mendapat balasan di akhirat, tetapi juga di dunia. Di dunia, seorang pedagang yang curang mungkin akan kehilangan kepercayaan dari para pelanggannya. Bisnisnya akan merugi dan tidak akan mendapatkan berkah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Di akhirat, balasan yang lebih berat menanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berbuat curang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan membawa bendera pengkhianatan. HR, Bukhari dan Muslim. Bendera pengkhianatan ini akan menjadi tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat curang di dunia. Saudara-saudari sekalian, mari kita renungkan bersama dan bertekad untuk selalu jujur dalam segala transaksi kita. Kejujuran bukan hanya akan mendatangkan berkah, tetapi juga akan menjauhkan kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasan buruk di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk selalu berpegang teguh pada kejujuran. Terima kasih telah menyimak kajian kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan kajian-kajian Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.